Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Ya, kira-kira materi apa ya? Coba perhatikan. Nah, di sini ada gambar atau video mengenai ikan yang sedang berenang di akuarium. Ada yang punya akuarium di rumah? Nah, kira-kira ada ikan, kemudian ada air, ada tumbuhan, ya. Nah, itu terkait materi hari ini apa? Ya, terkait dengan ekosistem, ya. Sering mendengar kata ekosistem. Di sini ada kupu-kupu. Jadi ekosistem, ya. Jadi kita akan fokus mengenai ekosistem dan komponennya. Ekosistem terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan sistema. Nah, oikos itu rumah, sistema adalah bagian yang utuh. Jadi ekosistem merupakan sistem yang dibentuk dalam suatu daerah dan terjadi hubungan timbang balik antara komponen biotik dan abiotik, ya. Intinya begitu, adanya interaksi, ya, antara biotik dan abiotik. Nah, ilmunya sendiri tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Oikos itu rumah, logos itu ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang rumah atau ekosistem, yaitu ekologi. Ini, ya, ada gambar di suatu binatang yang lengkap, ya. Ada air dan binatang, tumbuhan. Kemudian ada satuan-satuan ekosistem. Yang pertama individu. Individu jelas, ya. Artinya berapa? Satu. Nah, dalam bahasa Latin individu, ya. Individu ini yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Nah, individu berarti satu organisme, misalnya seekor monyet. Nah, ini ada panda juga, ya. Ada yang suka monyet, panda. Ini satu, itu kata kuncinya. Yang kemudian satuan ekosistem kedua adalah populasi, berarti kumpulan dari individu sejenis. Nah, ini kata kuncinya adalah sejenis. Kalau enggak sejenis gimana? Ya bukan populasi. Ini sejenis dan minimal jumlahnya satu atau lebih dari dua, ya. Nah, di sini ada gajah, kan? Nah, lebih dari satu. Ini ada jago. Organisme dapat disebut spesies bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan fertil serta mempunyai persamaan anatomi, ya, morfologi dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah. Tuh. Kemudian yang ketiga, satuan dari ekosistem adalah komunitas. Nah, tadi setelah populasi berarti ini kumpulan dari populasi dalam suatu habitat atau daerah. Nah, membentuk komunitas, ya, membentuk komunitas. Contohnya populasi rumput, serangga, rusa dan harimau, ya, dalam suatu nih di hutan misalnya. Kemudian ini juga di padang rumput ada zebra, kemudian kerbau, ya. Kumpulan populasi dari rumputnya. Nah, inilah kumpulan dari populasi disebut dengan komunitas. Kemudian satuan ekosistem yang keempat adalah ekosistem. Tadi udah dijelaskan, ya, intinya kata kuncinya adalah biotik dan abiotik. Biotik itu hidup, artinya tidak, berarti tak hidup, ya. Interaksi jelas intinya. Ada interaksi atau hubungan. Nah, di sini misalnya ada padang rumput, kan terdiri dari tanah, ya, tanah untuk tempat dari rumput. Nah, di sini ada udara, kemudian ada hewan-hewan. Nah, jelas di sini, wah, gambar menyegarkan, ya. Nah, ada ikan, ya, kemudian ada air. Nah, itu kan antara biotik dan abiotik, ya, dalam suatu terumbu karang, ya. Seger, ya, ada yang pengen ke sana? Ya, silakan main. Itu satuan ekosistem. Kemudian yang terakhir, kumpulan dari ekosistem akan membentuk apa? Nah, biosfer, ya, bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup, ya, seluruhan dari ekosistem. Tadi adalah satuan-satuan ekosistem. Nah, ini komponennya. Kan ada biotik, ya. Nah, biotik itu apa toh? Yaitu yang kata kuncinya adalah makhluk hidup. Nah, berdasarkan fungsi dan peranannya. Nah, ini ada istilah NAES, ya. NAES itu fungsi dan peranan, ya. Nah, ekosistem biotik dibagi
menjadi dua, produsen dan konsumen. Tapi yang pertama produsen ya. Produsen itu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri atau nama lainnya adalah autotrof. Ada dua jenis autotrof, fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof itu organisme autotrof yang mengubah bahan anorganik menjadi anorganik dengan bantuan energi cahaya. Nah, contohnya di sini adalah tumbuhan hijau atau alga ya. Wah, seger ya. Kemudian kemoautotrof yaitu mengubah bahan anorganik menjadi bahan anorganik dengan bantuan energi kimia. Contohnya adalah bakteri produksi dari sulfur. So, kita akan bahas mengenai bakteri-bakteri itu. Kemudian yang kedua dari biotik adalah konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, tapi menggunakan bahan yang dihasilkan dari produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Konsumen disebut juga biasanya apa? Heterotrof. Nah, tadi kan kalau produsen itu autotrof, kalau ini heterotrof, yaitu organisme yang bergantung pada organisme lain untuk memperoleh makanan. Nah, konsumen juga ada 3 jenis ya berdasarkan jenis makanannya. Nah, kalau yang pemakan tumbuhan adalah herbivora, contohnya sapi, rusa. Nah, kalau yang pemakan daging karnivora, nah contohnya harimau, buaya. Omnivora berarti pemakan segala baik tumbuhan maupun daging. Nih, contohnya bebek, kera. Ini contoh-contoh hewannya ya. Itu dari konsumen. Terus konsumen juga dibagi berdasarkan tingkat kedudukannya dalam ekosistem. Ada tingkat konsumen tingkat pertama ya, makhluk hidup yang secara langsung memakan tumbuhan atau produsen ya, atau biasa disebut herbivora. Ini ya konsumen pertama apa produsen tingkat pertama. Tingkat kedua yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama atau herbivora. Ini ya konsumen pertama. Nah, contohnya ya jelas di situ adalah karnivora. Nah, kemudian konsumen tingkat 3 berarti konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua dan seterusnya. Ini ya contoh dari tingkatan ya konsumen. Kemudian yang ketiga adalah pengurai atau nama lainnya adalah decomposer. Ini ya, yaitu makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terkandung dalam sampah dan sisa-sisa yang telah mati menjadi zat yang lebih sederhana seperti mineral, zat anorganik, organik ya. Mineral dan zat organik hasil penguraian meresap ke dalam tanah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Nah, ternyata mereka juga mempunyai peranan ya. Nah, itu. Kemudian ada namanya detritivore, yaitu organisme heterotrof. Tadi apa? Nah, berarti yang tidak bisa ya menghasilkan makanan, yaitu organisme heterotrof yang memakan bahan organik berupa sampah dan serasa yang disebut dengan detritus. Misalnya ada sampah, kotoran menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, ternyata detritivore ini juga mempunyai peran yaitu mempermudah kerja dari decomposer. Contohnya ada cacing, keluing, teripang ya, ada ini bekicot dan lainnya. Nah, ternyata mereka juga punya peran ya. Nah, secara keseluruhan dari komponen biotik ini, yang pertama produsen ada tumbuhan, kemudian konsumen ada karnivora, herbivora, omnivora, kemudian decomposer ini ada jamur, bakteri itu ya. Kemudian komponen abiotik berarti yang tidak hidup. A itu artinya tidak, biotik hidup tidak hidup ya, yang di sekitar makhluk hidup ya, untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya ya, untuk mempengaruhi dan mendukung makhluk hidup. Ada air, tanah, udara, suhu, zat ya, misalnya kalsium, magnesium, zat besi ya, itu merupakan komponen abiotik. Nah, ini gambar-gambarnya ya, tanah, air, udara, matahari. Oke. Baik, demikian tadi mengenai ekosistem. Banyak pengenalan dulu. Kita lanjutkan besok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.